Pengendara motor tidak memakai helm mendominasi pelanggaran lalu lintas di Jalan Sumatera Lintas Tengah Pringsewu Kamis siang. Belasan pengendara motor yang tidak memakai helm itu dihentikan polisi yang sedang menggelar operasi Zebra Krakatau 2022. Mereka dipinggirkan polisi. Banyak alasan para pengendara motor tidak memakai helm, mulai tidak memiliki helm, helm ketinggalan, hingga lupa mengenakan helm akibat buru-buru. Ya, Tadi nggak pakai helm. nggak pakai helm. Kenapa? Karena palanya sakit, helmnya udah kekecilan. Helmnya kecilan. Terus ini bapaknya baik, karena saya mau berobat, jadi dilepas. Orang tuh helm, Oh, nggak punya helm. Bapak dari mana? tempel, Tempel mana itu? Sumatera Utara. Ini dagang. Ah, Jadi tiap hari nggak pernah pakai helm. Hmm? Ya. Ya. Terus terang mas yang nganggo helm, aku kaya wong anu bro. Oh, Kaya gitu. anu motor ngarepe, mobil ngarepe, hati nggak wani. Pada razia ini, polisi tidak memberikan sanksi apapun bagi pelanggar. Mereka hanya diberi imbauan. Pengendara yang tidak memakai helm juga malah diberi helm baru oleh polisi. Jalan, Pak De. Yaitu mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa kita sedang melaksanakan kegiatan operasi Zebra. Diharapkan masyarakat bisa mematuhi peraturan lalu lintas dengan menggunakan helm, membawa STNK, dan berhati-hati dalam melakukan perjalanannya. Operasi Zebra digelar serentak selama 2 pekan, mulai 3 hingga 16 Oktober 2022. Operasi Zebra tahun ini tidak melaksanakan penilangan secara manual. Seluruh penilangan dilaksanakan dengan sistem tilang elektronik maupun mobile dan dengan teguran simpatik. Andre Kurniawan melaporkan dari Pringsewu. Duh, aku ditangkap, ampun. Saya aku dilepaskan karena sampean, ya Allah. Cemburu buta bisa menyebabkan orang gelap mata dan berbuat di luar akal sehat. Itulah yang dilakukan Hendra Kurniawan, warga desa Tanjung Datu, Kecamatan Selagai Lingga, Lampung Tengah. Hendra ditangkap polisi pada Selasa siang karena membunuh Zulfakar, suami mantan istrinya. Pembunuhan yang terjadi pada Senin siang lalu berawal saat Hendra mendatangi rumah mantan istrinya yang berakhir dengan cekcok mulut. Hendra kemudian mengambil pisau di rumah mantan istrinya tersebut dan membunuh Zulfakar, suami mantan istrinya. Zulfakar meninggal dunia saat dalam perjalanan ke rumah sakit akibat terluka tusukan senjata tajam di punggung dan paha. Dari hasil pemeriksaan polisi, Hendra mengaku sakit hati karena istri yang dinikahinya selama 12 tahun secara siri itu menikah lagi hanya berselang 3 bulan setelah mereka bercerai. Pasangan mahasiswa sebuah perguruan tinggi di Lampung ditangkap polisi sektor Teluk Betung Selatan karena tega membuang bayi hasil hubungan gelap mereka. Tersangka berinisial RD dan pacar prianya berinisial AZ. Keduanya ditangkap di kediamannya di Pringsewu setelah polisi melakukan penyelidikan selama 3 bulan. Bayi dibuang di depan rumah warga Kelurahan Bumi Raya Teluk Betung Selatan pada Juli 2022. Tersangka RD melahirkan bayi laki-laki di salah satu klinik di Pringsewu. Keduanya panik dan karena takut aibnya diketahui keluarga dan teman-temannya, mereka kemudian membuang bayi ke lokasi yang jauh dari rumah mereka. Bayi dimasukkan dalam kardus. Bayi yang dibuang tersangka kini dirawat oleh orang yang menemukannya. Pada kasus ini, polisi menjerat kedua tersangka pasal berlapis tentang penelantaran dan perlindungan anak. Ancaman hukumannya 15 tahun penjara. Rumah Awe di Desa Gunung Meneng Tulang Bawang Selasa dini hari digerebek polisi. Pria 38 tahun ditangkap karena diduga mencabuli seorang bocah perempuan tetangganya.
Tak cukup menangkap AW, polisi pun menggeledah rumahnya, sebab AW dilaporkan mengancam korban menggunakan senjata api. Hasil penggeledahan polisi menyita 1 pucuk senjata api rakitan berikut 8 pelurunya. Penangkapan AW mendapat perlawanan dari keluarganya. Mereka tidak terima AW ditangkap polisi. Ketegangan mereda setelah polisi meletuskan tembakan peringatan ke arah udara. Dari hasil pemeriksaan polisi, tersangka AW meresahkan warga. Ia merupakan preman kampung yang sering pamer senjata api miliknya ke warga. AW bahkan sering mengintimidasi warga untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkannya, termasuk mencabuli korban di rumah korban. Pencabulan terungkap setelah korban mengadu ke orang tuanya dan dilaporkan ke polisi. Atas perbuatannya, AW dijerat pasal berlapis tentang Undang-Undang Perlindungan Anak dan Kepemilikan Senjata Api Ilegal. Ancaman hukumannya 20 tahun penjara. Kebakaran ini meludeskan rumah berikut toko sembako milik seorang polisi bernama Hengki Kurniawan di Desa Padang Dalom, Kecamatan Balik Bukit, Lampung Barat, Selasa siang. Kobaran api dengan cepat berkobar besar karena banyak bahan yang mudah terbakar. Menurut sejumlah saksi, penyebab kebakaran ini bukan korsleting listrik, melainkan sambaran petir dan terjadi saat hujan. Petir menyambar dispenser BBM eceran di depan toko. Api kemudian menjalar ke toko dan rumah. Api baru padam setelah petugas damkar tiba. Kebakaran tidak merenggut korban jiwa. Istri pemilik rumah dilarikan ke rumah sakit karena syok. Kerugian akibat musibah ini ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Antrian puluhan mobil di SPBU Jalan Sumatera Lintas Timur, Desa Penawarjo, Kecamatan Banjarmargo, Tulang Bawang, mengular hingga ke jalan raya pada Kamis siang. Antrian dampak kelangkaan solar dan pertalite di daerah ini. Tak hanya pengendara lokal, kelangkaan BBM dikeluhkan pengemudi truk lintas provinsi. Perjalanan mereka terhambat akibat terlalu lama antre di SPBU untuk membeli solar. Para pengemudi tidak pindah karena SPBU lain juga kehabisan stok solar dan pertalite. Kebanyakan SPBU kini hanya menjual BBM non-subsidi yang harganya tidak terjangkau oleh pengendara kendaraan angkutan umum. Pengiriman pasokan BBM dari Pertamina ke SPBU sering terlambat datang. Meski tidak ada pengurangan kuota pasokan BBM ke SPBU ini, namun antrian panjang kendaraan tetap terjadi sebab solar dan pertalite langka di SPBU lain. Kelangkaan solar dan pertalite menyusahkan masyarakat, padahal pemerintah telah menaikkan harga BBM. Pemerintah didesak segera mengatasinya dan tidak mempersulit masyarakat mendapatkan solar dan pertalite. Musim durian belum usai, masyarakat bisa terus menikmati sensasi makan buah berbau khas itu di seluruh daerah Lampung. Bisa membeli di kebun langsung atau di lapak penjualan durian. Salah satunya di lapak durian Iyai Fatah di Jalan Jenderal Sudirman, Kota Bumi, Lampung Utara. Hampir setiap hari lapak ini ramai dikunjungi pembeli, sebab ada beberapa daya tarik pembeli. Misalnya, harga yang terjangkau dengan kualitas durian yang enak. Pembeli bisa juga menukar durian yang dirasa kurang manis dengan durian yang baru. Namun daya tarik utama pembeli datang ke lapak Iyai Fatah adalah promo hadiah langsung jika membeli durian minimal Rp200.000. Hadiah utamanya bahkan sebuah motor mini untuk anak-anak. Enak banget ya, murah. Bonus sama stiker. Oh, Bonus ya. Cobain ya, enak banget langganan. Kita belinya harga berapa kita? Kita beli harga 1.000 dikasih ke berapa? 20 kali. 20 brandnya. Enak, manis, murah, mantul. Harganya tadi berapa kita beli, Mbak? Dari harga 10.000
Tidak hanya dari Lampung Utara, pembeli juga datang dari sejumlah daerah, seperti Waikanan dan Bandar Lampung. Durian yang dijual didatangkan dari sejumlah provinsi, seperti Sumatera Selatan dan Bengkulu. Nah, yang tidak manisnya langsung kita singkirkan, ya bisa dialihkan lagi menjadi tempoyak. Saat ini dari Bengkulu. Dari Bengkulu. Kalau sebelumnya kita mainkan durian hijau. Nah, cuman kalau sekarang ini Bengkulu yang lagi musim raya, kita turunkan durian dari Bengkulu. Harga durian bervariasi, mulai dari Rp10.000 hingga Rp25.000 per buahnya. Fatah mengaku bisa menjual hingga 2.000 butir durian sehari, dengan omset hingga puluhan juta rupiah per hari. Ardio Haba melaporkan dari Lampung Utara.